Urban farming adalah kegiatan pertanian yang memberikan nilai tambah, baik dari segi profit maupun lingkungan. Karena dilakukan di perkotaan, urban farming memiliki potensi untuk mengurangi biaya distribusi pasokan pangan di kota. Selamat datang di folder bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang urban farming, keuntungannya, serta langkah-langkah untuk mengendalikan biaya agar urban farming tetap menguntungkan. Dari segi lingkungan, urban farming dapat meningkatkan area hijau di perkotaan yang sering terpenuhi oleh polusi udara. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mempromosikan gaya hidup sehat di perkotaan. Selain menjual hasil panen, kamu juga dapat mengadakan workshop tentang cara memulai urban farming bagi mereka yang berminat. Apa itu urban farming? Urban farming adalah praktik menanam dan merawat tanaman serta ternak di wilayah perkotaan. Kegiatan ini bisa dimulai dari halaman belakang rumah, balkon, kebun komunitas, lahan kosong, taman, hingga lahan pinggir jalan atau ruang terbuka lainnya. Tujuan dari urban farming sangat beragam, mulai dari memenuhi kebutuhan pribadi, penghematan uang, hingga penjualan hasil pertanian. Urban farming cenderung lebih berfokus pada penjualan produk pertanian ketimbang untuk konsumsi pribadi atau berbagi. Keuntungan dari urban farming adalah dapat mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat dalam berbagai cara. Ini termasuk menyediakan produk segar untuk masyarakat perkotaan, membangun komunitas urban farming yang kuat, dan mempromosikan gaya hidup sehat. Bertani di perkotaan juga membantu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan bisnis kecil. Lebih penting lagi, urban farming dapat membuat harga bahan makanan segar menjadi lebih terjangkau dengan meminimalkan biaya distribusi yang sering terjadi saat pasokan berasal dari daerah pedesaan atau pinggiran kota. Tentunya, ada tantangan dalam melakukan pertanian di perkotaan, seperti keterbatasan lahan dan tingkat polusi yang tinggi. Namun, kondisi ini juga dapat mendorong kreativitas untuk mengembangkan strategi pertanian inovatif dengan dukungan teknologi. Cara memulai urban farming dengan sukses. Urban farming bisa dimulai dengan berbagai tujuan, mulai dari hobi yang mengisi ruang kosong di rumahmu, hingga menjadi kegiatan berbasis komunitas nirlaba sebagai respons terhadap berkurangnya ruang hijau di perkotaan. Namun, urban farming juga bisa menjadi sumber pendapatan yang serius jika kamu menerapkannya dengan tekun. Apapun tujuanmu, langkah pertama yang perlu kamu pelajari adalah cara memulainya. Berikut panduan lengkap memulai urban farming. Yang pertama, temukan lokasi yang tepat. Langkah pertama dalam memulai urban farming adalah menemukan lokasi yang cocok untuk ditanami. Lakukan pengujian untuk memeriksa nutrisi tanah, yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Aspek lainnya adalah pertimbangkan juga faktor seperti pengairan, topografi, paparan sinar matahari, dan kondisi sekitar. Langkah berikutnya adalah putuskan apa yang akan kamu tanam. Setelah mendapatkan lahan, langkah selanjutnya dalam memulai urban farming adalah memutuskan apa yang akan ditanam. Kamu bisa mulai dengan memikirkan jenis tanaman yang mau dibudidayakan. Apakah sayuran, buah, bunga, tanaman herbal, tanaman hias, dan sebagainya. Tak masalah jika kamu tidak mendapatkan tanah yang subur atau lahan terbatas. Kamu bisa melakukan pertanian vertikal di dalam ruangan, hidroponik, atau dengan menggunakan pot. Dengan memilih metode pertanian yang berbeda, pilihan tanaman yang bisa kamu tanam juga berbeda. Perhatikan pula iklim dan paparan sinar matahari di lokasi kebunmu. Iklim tertentu bisa memudahkan atau malah mempersulit tanaman tertentu untuk hidup. Dengan kondisi lahan dan iklim yang ada, kemungkinan pilihan jenis tanaman yang akan kamu budidayakan juga mengerucut. Langkah ketiga adalah urban farming padukan dengan ternak secara terbatas. Upaya ini perlu dilakukan untuk menyuplai kebutuhan pupuk kandang sebagai sumber nitrogen pengganti urea sekaligus memberi nilai tambah ekonomis.
Beberapa peternakan yang bisa dibudidayakan pada lahan sempit antara lain ternak kelinci ataupun ayam. Karena berada di perkotaan, perhatikan kebersihan kandang. Tampung kotoran ternak maupun urin dari kelinci atau kambing untuk selanjutnya diolah sebagai pupuk. Tujuannya tentu agar tidak menimbulkan bau pada kawasan sekitar. Langkah keempat adalah menanam tanaman untuk memberi pakan ternak. Menanam tanaman sumber serat dan protein bagi ternak juga penting. Salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan di sekitar kandang urban farming adalah indigofera dan odot. Tanaman ini bisa untuk pakan kelinci. Sedangkan pada ternak ayam, indigofera juga bisa sebagai suplai campuran pakan kaya protein selama digiling halus. Nah, bila pada urban farming juga memadukan kolam ikan, tak salahnya membudidayakan tanaman pakis air jenis Azolla microphylla atau Azolla pinnata. Tanaman saat dicacah halus bisa menjadi sumber pakan ayam yang kaya protein. Langkah kelima adalah lakukan pemasaran dengan baik. Aspek penting lainnya dari urban farming adalah pemasaran. Kamu tidak akan bisa menjual hasil budidaya pertanian jika tidak ada yang membeli. Hal pertama yang perlu dilakukan, yaitu buatlah nama bisnis, logo, dan media sosial untuk usaha pertanian kamu. Buatlah konten di media sosial, YouTube, dan blog situs web untuk menunjang pemasaranmu secara online. Konsumen zaman sekarang lebih senang melihat representasi visual dari perjalanan produk yang mereka beli. Jadi, buatlah konten yang menampilkan benih sedang ditanam, hasil panen, hingga proses pengemasan. Yang keenam adalah benahi aspek legalitas usaha. Jika kamu akan menerapkan komersialisasi pada kegiatan pertanian yang kamu lakukan, memenuhi berbagai syarat legalitas usaha menjadi penting. Untuk menjadi bisnis resmi, kamu memerlukan nama bisnis terdaftar dan nomor pajak. Kamu juga perlu izin yang diperlukan dari pemerintah dan lingkungan. Kamu bisa meminta bantuan dari konsultan bisnis atau hukum terkait urusan legalitas ini, sehingga bisa meminimalkan persoalan hukum ke depannya. Dan yang terakhir, buatlah komunitas urban farming. Salah satu hasil paling berharga dari memulai urban farming adalah komunitas yang terbentuk di sekitar lokasi. Pertanian yang hadir di tengah perkotaan tentu menarik perhatian warga sekitar karena tampak unik. Kamu bisa memantik keterlibatan warga sekitar dengan menjual hasil pertanian setiap kali panen. Selain itu, bisa membuat kelas, sosialisasi, hingga menjual bibit serta peralatan terkait bagi yang tertarik memulai urban farming. Yang terakhir adalah tips menghemat biaya dalam urban farming. Urban farming menghadapi keterbatasan ruang dan lahan, yang menjadi tantangan utama. Ini memaksa kita untuk mengadopsi metode pertanian alternatif seperti pertanian vertikal, hidroponik, aeroponik, dan lainnya. Namun, metode-metode ini sering memerlukan peralatan dan perawatan khusus yang bisa menghabiskan banyak biaya. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengurangi biaya operasional dalam urban farming. Tips yang pertama, buatlah pupuk sendiri. Salah satu cara terbaik untuk menghemat biaya operasional adalah dengan membuat pupuk kompos sendiri. Bahan-bahan seperti sampah organik dan sisa makanan bisa digunakan untuk membuat pupuk. Ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga mendukung lingkungan dengan mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya adalah memilih tanaman yang mudah tumbuh. Pilih tanaman yang relatif mudah untuk ditanam, cepat berbuah, dan tahan terhadap hama. Contoh tanaman yang cocok untuk urban farming termasuk selada, kacang polong, lobak, dan rempah-rempah. Tanaman seperti kacang hijau, mentimun, tomat, dan kangkung darat juga bisa menjadi pilihan yang baik. Jika ada peternakan juga, maka terapkan pula pertanian sirkular. Memadukan urban farming dengan peternakan kelinci atau ayam kampung dalam skala terbatas dapat mengurangi biaya pakan. Limbah dari pertanian dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak.
Sementara limbah dari ternak dapat digunakan sebagai pupuk untuk pertanian. Tips keempat adalah pengelolaan air yang bijak. Ketahui kebutuhan air tanaman dengan baik dan berikan air dengan bijak. Terlalu banyak air tidak hanya boros, tetapi juga dapat merusak tanaman. Untuk menghemat air, pertimbangkan untuk mengumpulkan air hujan dalam wadah besar dan gunakannya untuk mengairi kebun milikmu. Membuat pestisida alami juga bisa menghemat biaya pertanian urban. Selain juga bisa menambah nilai jual tanaman karena bebas pestisida yang berbahaya. Buat sendiri pestisida alami daripada membeli yang berbahan kimia. Pestisida kimia tidak hanya mahal, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Kamu dapat mencoba metode seperti menarik serangga yang bermanfaat atau menggunakan bahan-bahan alami seperti baking soda dan cabai untuk mengatasi hama. Perangkap lengket dan tanaman pengusir serangga juga bisa membantu mengendalikan populasi hama. Demikianlah beberapa tips untuk mengelola biaya operasional urban farming dengan lebih efisien. Urban farming adalah langkah yang hebat untuk menghasilkan makanan lokal, mengurangi limbah pada lingkungan, dan membangun komunitas yang berkelanjutan. Ingatlah bahwa kesabaran dan dedikasi adalah kunci kesuksesan dalam urban farming. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan bijak, kamu dapat menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang memuaskan. Terima kasih telah menyimak Folder Bisnis, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.